Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bergabung di sekolah MTS An-Najah Srengseng Jakarta Barat ini. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit sambutan kepada para santri sekaligus ucapan terima kasih kepada para wali santri yang telah mengantarkan putra dan putrinya ke sekolah kita ini. Perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu agama itu merupakan tugas kita sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan seorang muslim, dia berkewajiban untuk menuntut, menggali dan mencari ilmu agama ini. Ya. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu untuk menuntut ilmu agama sepanjang kehidupan kita. Dalam bahasa Arabnya talabul ilmi madal hayati. Menuntut ilmu itu sepanjang kehidupan. Dan yang sedang kita jalankan sekarang ini dan yang akan kita jalankan di tahun-tahun yang akan datang itu adalah salah satu penggalan dari upaya kita mencari ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu agama ini adalah suatu kemuliaan, adalah suatu kebanggaan bagi seorang muslim. Seorang muslim yang mengetahui ilmu agama adalah seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim yang baik. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah buat dia menjadi orang yang mengerti agama ini. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk menuntut ilmu agama, itu merupakan suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan orang tersebut sebagai orang yang baik. Maka itu suatu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri, yang selalu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah sesuatu yang bisa mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu 700 kali di atas orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Suatu hal yang sangat luar biasa. Orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya untuk menggapai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di alam akhirat nanti. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di antara jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini dan di antara yang akan sampai pahala kepada orang yang telah meninggal adalah ilmu yang senantiasa diajarkan selama di dunia ini. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kalau manusia meninggal, terhenti semua amalnya. Dia tidak bisa lagi solat, dia tidak bisa lagi berpuasa, dia tidak bisa lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa lagi tilawah Al-Quran, dia tidak bisa lagi mengerjakan ibadah haji. Tapi ada amal-amal yang tetap sampai kepada orang yang telah meninggal. Salah satunya apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup setelah orang tersebut meninggal dunia. Dia punya ilmu, kemudian ilmu tersebut diajarkan ke orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Walaupun yang mengajarkan sudah lama meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala karena ilmu yang diajarkannya. Ilmu adalah bagaikan kompas yang akan mengarahkan perjalanan kita.
Bayangkan kalau kita berjalan ya, tidak tahu jalannya, tidak ada yang memberikan petunjuk kemana kita berjalan, maka kita pasti akan tersesat dalam kehidupan ini. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan memberikan tuntunan, arahan kepada kita, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang halal, apa yang haram, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita dapatkan dengan menuntut ilmu. Kalau orang tidak berilmu, maka dia akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang berilmu, ketika dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan mengingatkan orang tersebut. Maka ilmu akan mengingatkan orang tersebut. Yang ini haram, yang ini tidak boleh, yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dengan ilmu ini seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh sulit menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua jika landasannya bukan ilmu. Maka kita lihat ulama-ulama yang benar-benar berilmu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka yang senantiasa taat, yang senantiasa patuh, yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah orang-orang yang mengerti ilmu agama. Dia mengetahui apa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, apa hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, apa manfaat yang diambil oleh orang yang taat kepada kedua orang tua. Sehingga dia berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan dasar apa? Dengan adanya ilmu yang dia ketahui. Kemudian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hanya mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan agama. Jika ada orang yang dalam urusan dunia begitu ahli, ya, sampai hitungan-hitungan yang sangat rumit bisa dia kuasai, tetapi dalam masalah agama dia nol pengetahuannya, itu orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui urusan dunia. Ibnu Hasan Al-Basri boleh mengatakan, sampai-sampai tatkala seseorang meletakkan uang dirham atau uang emas di kukunya, dia mengetahui berapa ukuran uang tersebut. Sampai-sampai detil pengetahuannya tentang hal dunia. Tapi tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Dia tidak mengetahui bagaimana cara wudu, bagaimana cara solat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara istinja, bagaimana cara membersihkan diri dari hadas besar, hadas kecil. Dia tidak mengetahui sama sekali. Orang seperti itu adalah orang yang dicela dalam Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim menjadi orang yang seperti itu. Detil pengetahuannya tentang urusan dunia, tapi tidak mengetahui urusan agama sama sekali. Ya, kita semua adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Agama kita, agama Islam adalah agama ilmu. Tidak boleh seorang muslim jahil dengan agamanya. Karena itulah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang memerintahkan membaca, bukan ayat yang memerintahkan untuk solat. Allah berfirman apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 4 ayat seterusnya. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, ini menandakan bahwa Islam itu agama ilmu. Pertama kali yang diperintahkan adalah membaca, dan membaca adalah sarana mendapatkan ilmu, ya. Karena itu dalam Islam prinsipnya adalah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu sebelum mengucapkan sesuatu dan sebelum mengamalkan sesuatu. Enggak boleh mengamal ikut-ikutan orang saja. Enggak boleh mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan modal ngikutin orang lain. Belum tentu yang kita ikuti benar. Karena itulah kita harus menjadi orang yang berilmu dalam agama ini. Harus menjadi orang yang berilmu. Kemudian diamalkan ilmu tersebut. Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan bab ini dalam hadis dalam kitab sahih beliau, bab al-ilmi qabla al-qauli wal amal, bab berilmu sebelum mengucapkan sesuatu dan mengamalkan sesuatu. Setelah itu beliau menyebutkan sebuah ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan mohon ampunlah untuk dosa-dosa engkau. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Disuruh berilmu dulu, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Kemudian Allah perintahkan nabinya beristighfar, dan istighfar adalah amal. Ini menandakan bahwasanya ilmu lebih dahulu daripada amal. Karena itulah sangat penting bagi kita membekali diri kita dengan ilmu. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, begitu banyak ya ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membawa ke jurang kehancuran. Ya, begitu banyak di zaman kita ini. Begitu banyak bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat yang semuanya mengajak, ya. Begitu banyak kelompok-kelompok yang mengajak kita semua ke dalam kelompoknya tanpa kita ketahui kebenaran di dalamnya. Karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui al-haq,
kebenaran, mengetahui as-sunnah, ya, mengetahui apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan semuanya adalah dengan berilmu. Dan ilmu itu perlu dengan proses. Tidak bisa antum 2 hari, 3 hari, ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, setelah itu berhenti belajar agama, tidak bisa. Harus, ya, ada prosesnya, ada tahapannya, harus ada masa yang dihabiskan dalam menuntut ilmu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamas sabru bittasabbur wa innamal ilma bitta'allum wa innamal hilma bittahallum. Sesungguhnya kesabaran itu harus dilatih, dan sesungguhnya berlaku lemah lembut harus dilatih juga. Sesungguhnya menuntut ilmu juga harus dengan belajar, ya, belajar. Tidak bisa tidur-tidur saja di rumah kemudian tiba-tiba tahu. Itu bukan sunnahnya para nabi dalam menuntut ilmu. Sunnahnya para nabi adalah berjalan, berusaha menuntut ilmu, ya. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, maka kewajiban kita adalah mengamalkan setiap yang kita ketahui tersebut. Tidak cukup hanya sebatas pengetahuan, saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu masalah ini, masalah itu, hukum ini, hukum itu, tapi tidak diamalkan. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kalian tidak ketahui, yang tidak kalian amalkan? Begitu besar kebencian di sisi Allah tatkala kalian hanya bisa mengatakan tanpa bisa mengamalkan. Ulama mengatakan al-ilmu kasyajar. Ilmu itu seperti pohon. Dan pohon itu yang bermanfaat adalah yang berbuah. Kalau tidak ada buahnya, maka pohon tersebut tidak bermanfaat. Ilmu itu buahnya adalah al-amal, ya. Ilmu itu buahnya adalah amal. Sehingga orang yang berilmu dia dituntut untuk mengamalkannya. Tatkala kalian sudah mengetahui, ya, 1, 2 dan seterusnya dari berbagai masalah agama di pondok kita ini, maka kewajiban kalian adalah mengamalkannya. Kemudian ilmu ini, ya, diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Setelah kita tuntut, kita pelajari, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan. Ya, tatkala kita pulang, ada ilmu yang sudah kita dapat di sini, kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada adik kita, kepada saudara kita, bahkan mungkin kepada orang tua kita yang belum mengetahui ilmu tersebut. Nah, ini di saat itu orang tua akan merasakan kebanggaan. Ada manfaat yang dia rasakan dengan menyekolahkan anaknya di sekolah sunnah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita di dalam menuntut ilmu ini. Tapi ingat bahwasanya menuntut ilmu itu harus dengan semangat yang tinggi. Bil himmatil aliyah, dengan semangat yang tinggi, tidak bisa malas-malasan. Ya, lihatlah orang dalam kehidupan dunia ini, mau mendapatkan apa saja mesti ada perjuangannya. Ya, mesti ada perjuangannya. Karena itu, ya, harus disertai dengan kesungguhan, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Seorang ulama, Yahya ibn Abi Katsir, beliau mengatakan, lan tanalul ilma birahatil jismi. Kalian tidak akan memperoleh ilmu dengan bermanja-manja, dengan berleha-leha, dengan bersenang-senang. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Mesti ada semangat yang dikerahkan, mesti ada semangat yang tinggi, mesti ada pengorbanan. Baru kemudian seseorang bisa mendapatkan ilmu. Kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian, ya, saya selaku kepala MTS An-Najah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali murid yang telah, ya, memilih MTS An-Najah ini untuk tempat pendidikan putra-putrinya. Pasti kita semua memiliki harapan. Harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah di kemudian hari. Anak-anak yang akan memberikan manfaat, memberikan doa-doa yang tulus dan ikhlas kepada orang tuanya di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan cita-cita kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dari itu, ya, mungkin masih banyak, ya, kekurangan-kekurangan yang, ya, baik itu disengaja ataupun tidak di sekolah kita ini. Maka kami dari MTS An-Najah, baik itu kepala sekolah maupun dewan guru, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap wali murid. Ya, kami bersedia untuk menerima segala saran, segala kritik yang membangun, yang memperbaiki, yang konstruktif, ya, ya, demi kebaikan kita semua. Demikian saya akhiri sambutan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.